Jelas kan? Jadi perubahan khusus tandanya dhamma. Atau apa yang gantikannya? Siapa penggantinya? Ini. Wal waw wal alif wan nun wahya naibatun anid dhammah. Waw, alif dan nun dia adalah pengganti dari dhammah. Dia adalah pengganti dari dhammah. Jelas ini pembahasan? Nah, ini kita sudah mempertajam begini. Rincian tempatnya dhammah. Tempatnya dhammah. Fa'ammat dhammatu fatakunu alamatan lirab'i fi arba'ati mawadhi'a. Fa'ammat dhammatu, maka adapun dhammah. Fatakunu, maka dia menjadi alamatan tanda lirab'i untuk rafa. Maka dia menjadi tanda untuk rafa fi arba'ati mawadhi'a, pada 4 tempat. Sama dengan buku sebelumnya. Tanda dhammah itu menjadi tanda untuk sebuah kata ketika dirofa pada 4 tempat. Pada 4 tempat. Tidak ada tempat kelima, ini penelitian. Pertama, fil ismil mufrad, pada isim mufrad. Jadi isim mufrad kalau dia dirofa tandanya apa? Dhammah. Tandanya dhammah. Tinggal catatan di bawah tentang apa itu isim mufrad. Ada catatan 83. Isim mufrad, kata tunggal, adalah apa yang bukan musanna dan bukan jamak, serta bukan pula asmaul khamsah. Itu kan pengertian isim mufrad di 2 buku sebelumnya. Kan? Isim mufrad adalah apa yang bukan musanna, bukan jamak, dan bukan pula asmaul khamsah. Jadi tempat pertama untuk dhammah kembali ke atas. Fil isimil mufrad, pada isim mufrad. Tambahannya di sini munsharifan kana au ghairu munsharif. Bertanwin atau tidak bertanwin. Pokoknya isim mufrad tidak dipisahkan dulu. Langsung ini dibahas. Kan ismul ladzi lansharif saya sudah katakan di buku dasar. Ismul ladzi lansharif itu sebenarnya adalah isim mufrad atau jamak taksir. Paham kan? Kan itu yang saya bilang di buku dasar dulu untuk ini. Jadi isim mufrad bertanwin ataupun tidak bertanwin, rupanya dengan dhammah. Karena ismul ladzi lansharif di tabel, tanda rupanya apa? Ismul ladzi lansharif di tabel, tanda rupanya apa? Dhammah. Isim mufrad, tanda rupanya apa? Berarti sama, tidak perlu dibedakan di sini. Jadi bertanwin atau tidak bertanwin, rupanya dengan dhammah. Tanda rupanya adalah dengan apa? Dhammah. Antum paham ucapan penulis ini? Jadi langsung 2 sebenarnya sini. Langsung isim mufrad itu sendiri dan ismul ladzi yang sorry. Langsung 1 kali jalan. Iya. Rupanya dengan dhammah. Contoh, qala Allahu. Mana isim mufrad? Allahu. Tanda rupanya apa itu? Dhammah. Qala Ibrahimu, mana? Ibrahimu. Ini Allah contoh untuk yang bertanwin. Karena kata Allah kalau dihilangkan alif bertanwin. Jika dihilangkan alif. Hanya saja lafaz Allah tidak pernah hilang alif. Cuman kita berbicara jika hilang alif maka bertanwin. Maka bertanwin. Sebagai faedah, gimana kalau lafaz Allah itu alnya? Bentuknya. Iya. Kata Allah kalau hilang alnya gimana? Kan kalau hilang alnya antum akan bilang apa? Kalau hilang alnya itu apa? Kan begini antum bilang toh? Paham kan? Maka kita perlu asal lafaz Allahu. Asal lafaz Allahu adalah ilahu. Ilahu. Panjang. Ini asalnya ilahu. Dipahamkan? Kemudian masukkan al menjadi al ilahu. Menjadi al ilahu. Dipahamkan? Ini bentuknya. Ketika masuk al. Berarti nanti kalau ilahun ya.
bukan ilahu. Ilahun, tanwin. Hilang alnya, ilahun. Kenapa ilahun? Karena asalnya adalah Allahu ilahun. Masukkan al ilahu. Masukkan al menjadi apa? Al ilahu. Kemudian kenapa jadi Allahu? Dihilangkan hamzanya ini. Supaya ringan diucapkan. Karena sering diucapkan. Berat dibilang al-ilahu. Paham kan? Kalau pakai al. Kalau tidak pakai al banyak. Iya, banyak penggunaannya di Quran. Di Quran. Iya, jadi al-ilahu. Dari kata masdar. Dari kata aliha. Iya. Ya lahu. Iya. Ini nanti bentuk dari fiilnya. Bermakna ilah, ini masdar nanti bermakna ma'luh. Iya, bermakna apa? Ma'luh. Ma'luhun. Dia makna kamusnya ma'budun. Ma'budun. Maka ilah artinya yang disembah. Ilah artinya yang disembah. Jadi Allah yang disembah. Maknanya Allah adalah yang disembah. Itu asal artinya. Dari kata aliha ya Allahu. Ma'lu ilah. Ini ilah masdar. Ilah masdar. Bermakna ma'lu. Bermakna maf'ul. Ma'lu artinya ma'bud. Yang diibadahi. Yang diibadahi. Sekarang kita proses dulu al-ilah. Kenapa jadi Allah? Al-ilah berat ini diucapkan hamzah. Ketika beral, maka hamzahnya dihilangkan. Apa jadinya? Nah, apa jadinya? Hilang hamzahnya. Begini jadinya. Nah, al. Jadi ini jangan tasdid dulu berarti. Jadi dua. Allah. Baru pakai alif. Allah. Dah? Paham kan? Pakai al, jadi kan al. Ini belum. Sukun, baru fathah. Allahu. Dipaham kan? Setelah itu lam ketemu lam diapain? Diidgham. Jadilah. Jadilah begini. Ini sejarah bentuknya lafaz itu. Jadinya gini. Allahu. Paham kan? Itu bentuknya. Setelah itu alifnya dicukupkan dengan harokat yang berdiri. Jadi alifnya ini tidak perlu ditulis. Paham kan? Ketika alif tidak ditulis berarti lam bersambung dengan ha. Iya, jadilah gini. Iya, ini alnya tadi al. Iya, baru ha. Jadi lam yang ini. Lam yang ini. Jadi kita bilang di sini ditulis harokat berdiri. Jadilah apa? Allahu. Makanya selalu panjang lafaz Allah karena itu alif. Dari kata ilah. Anu paham ini? Kenapa lafaz Allah panjang? Karena ada alif sebenarnya. Yang dijadikan alifnya dijadikan alif kecil. Dipaham ini? Jadilah apa? Allahu. Tadi itu prosesnya selesai. Ya, jadi Allahu. Kenapa saya mau jelaskan ini? Ini Allahu contoh yang bertanwin. Contoh isim mufrad yang bertanwin kalau alnya dihapus. Jadi Allahu ini contoh untuk apa yang bertanwin? Kan penulis bilang tadi bertanwin atau tidak bertanwin. Ibrahimu ini contoh untuk apa? Ibrahimu contoh untuk apa? Contoh untuk yang tidak bertanwin. Jadi bertanwin seperti Allahu atau tidak bertanwin seperti Ibrahimu. Tanda rupanya dengan apa? Dhamma. Jelas ini? Wa idqala Musa. Ini contoh untuk apa? Ini contoh untuk yang dhammanya muqaddaro. Artinya beliau ingin bilang sama kita, sama saja apakah dhammanya nampak seperti Allahu dan Ibrahimu atau dhammanya tidak nampak seperti Musa. Wa idqala Musa, lihat catatan 84. Penulis rahimahullah
mencontohkan untuk kata yang bertanwin seperti Allahu. Sudah paham ya? Kalau saya bilang kata yang bertanwin seperti Allahu. Paham ya kenapa bertanwin? Ya kalau dihilangkan alnya. Kalau dihilangkan alnya, dia bertanwin. Dan antum harus tahu asalnya kalau hilang alnya. Supaya kita pahami. Iya. Seperti Allahu. Sebelum saya lanjut. Paham itu sejarahnya Allahu. Kenapa bertanwin? Kenapa dia menjadi contoh untuk yang bertanwin? Paham itu? Atau belum paham? Bilang saja kalau belum paham. Apa? Belum terlalu paham atau terlalu silang-silang ya? Allahu, ya, ini contoh untuk kata yang bertanwin. Kenapa? Karena Allahu asalnya al-ilahu. Ya. Al-ilahu. Ini asalnya. Al-ilahu. Paham kan? Al-ilahu kalau hilang alnya maka bertanwin. Ilahun. Ilahun. Paham kan? Itu asalnya. Sampai sini saudara paham Ji? Jadi Allahu asalnya apa? Al-ilahu. Paham asalnya lafaz Allah? Ketika al-ilahu hilang alnya di awal, maka bertanwin ilahun. Dipaham kan? Cuman pertanyaannya kenapa jadi Allah? Pertama mereka menghilangkan hamzanya ketika beral. Ketika beral yaitu al ilah. Ketika dibaca al ilahu itu berat, terlalu panjang. Sementara lafaz Allah itu sering dipakai. Dalam bahasa Arab begitu, banyak kata yang dihilangkan hurufnya karena sering dipakai. Iya, jadinya dihilangkan hamzanya. Setelah dihilangkan hamzanya apa jadinya? Al, hilang hamzanya menjadi apa? Al, terus al, hilang hamzanya berarti menjadi al, la, gini. Al, la, hu. Paham kan? Ketika dihilangkan hamzanya. Setelah itu mereka apakan? Mereka idgham lam sama lam. Lam sama lam. Setelah dia idgham, dia alifnya dihilangkan. Dia ganti dengan harokat yang berdiri. Dia ganti dengan harokat yang berdiri. Itu langsung dua perubahan. Lam idgham dan ganti alifnya dengan hamzah yang ganti harokatnya. Alifnya dengan harokat yang berdiri menjadi ini tadi. Ada alif di awal, kemudian ini diidgham. Paham kan? Diidgham dan ini idghamnya harokatnya panjang begini. Allahu. Jadi sudah paham. Yang saya mau katakan adalah ini Allahu asalnya bertanwin. Ini. Yang ini. Paham kan? Ya setelah itu tadi kita campurkan makna. Apa makna ilah? Ilah ini adalah ma'luh. Maknanya masdar bermakna isim maf'ul yang di ma'luh. Ma'luh makna terjemahannya adalah di kamus ma'bud. Ma'budun, ma'luhun maknanya ma'budun yang diibadahi. Paham itu? Jadi contoh untuk yang bertanwin adalah Allah. Lafaz Allah. Lafaz apa? Allah. Kemudian dan yang tidak bertanwin seperti Ibrahimu. Dan juga contoh untuk i'rab yang nampak. Tanda rofanya seperti Allah dan Ibrahim. Demikian pula yang tidak nampak tanda rofanya seperti Musa. Dipaham ini? Paham keterangan saya ini? Nah. Masih sambung keterangannya, catatannya.
kata-kata di atas semuanya marfu dengan tanda dhammah. Karena kata-kata tersebut adalah isim mufrad. Ini yang paling penting. Jadi intinya kata-kata tadi itu, Allahu Ibrahimu Musa, itu dirofa. Tanda rofanya adalah siapa? Dhammah, karena dia isim mufrad. Tanda rofanya adalah dhammah, karena dia isim mufrad. Itu paling penting yang diinginkan. Yang kita mau sampaikan. Iya. Berikutnya lagi. Tempat dhammah yang kedua, wa fi jam'it taksiri. Pada jamak taksir. Termasuk yang beralamatkan dhammah adalah jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Saya kasih tahu lagi di bawah. Jamak taksir adalah catatan 85. Jamak taksir adalah setiap isim yang menunjukkan atas lebih banyak daripada dua laki-laki atau wanita bersamaan dengan adanya perubahan pada bentuk mufradnya berupa penambahan atau pengurangan atau perubahan harokat. Jadi perubahan itu jadi berubah pada bentuk mufradnya. Apakah bentuk perubahannya adalah penambahan atau pengurangan ataupun perubahan harokat. Yang penting berubah. Yang penting berubah dalam bentuk mufradnya. Itulah jamak taksir. Munsorifan kana au ghairu munsorif. Sama dengan tadi. Apakah jamak taksirnya itu bertanwin? Paham kan? Atau tidak bertanwin. Karena jamak taksir terbagi dua juga. Bertanwin dan tidak bertanwin. Pokoknya jamak taksir bertanwin atau tidak bertanwin. Marfu. Tandanya adalah apa? Tandanya adalah apa? Dhammah. Contoh. Qala ashabu Musa. Qala ashabu. Ashabu itu jamak taksir. Dan bertanwin. Kenapa? Sementara di ayat tidak bertanwin. Ya di ayat ini kan dia mudhaf. Di ayat ini sekarang dia apa? Mudhaf. Sehingga tidak bertanwin. Coba hapus Musa pada selain Quran. Pasti antum akan bilang apa? Qala ashabun bertanwin. Ini contoh untuk bertanwin. Wa masakinu tardaunaha. Mana contoh kita jamak taksirnya? Masakinu. Masakinu. Ini dirofa. Tanda rofanya adalah dhammah. Dan ini contoh untuk yang tidak bertanwin. Karena masakinu ismul ladzi la yansharif. Dari mana kita tahu? Hah? Karena wazannya apa? Mafailu. Iya kan? Sudah lewat di buku sebelumnya. Semua kata berwazan mafailu tidak bertanwin. Wa min ayatihil jawari. Al-jawari. Ini contoh yang i'rabnya takdir. Tanda rofanya al-jawari itu mubtada muakhar. Al-jawari adalah mubtada muakhar. Paham ini? Kalau mubtada tanda rofanya apa? Kalau mubtada tanda rofanya apa? Dhammah. Mana dhammahnya ini? Muqaddaro. Di mana muqaddaro? Dia yang dihilangkan. Asalnya itu adalah al-jawari. Paham kan? Cuman ya-nya hilang. Al-jawari. Asalnya al-jawariyu. Ini kan isim mangkus. Jamak taksir tapi berupa isim mangkus. Jadi asalnya al-jawariyu. Al-jawariyu. Dhammahnya dihilangkan karena berat. Jadi apa? Al-jawari. Kemudian dalam Quran dihilangkan ya-nya di akhir. Jadilah al-jawari. Jadi ini al-jawari. Tanda rofanya adalah dhammah muqaddarah. Dhammah yang disembunyikan. Ala al-ya'i. Dhammah yang disembunyikan di atas ya. Mana? Alal ya'il mahdhufah. Alal ya'i al-mahdhufah. Di atas ya yang dihilangkan. Jadi al-jawari dia adalah mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Berarti dia marfu. Tanda rofanya mana? Tanda rofanya mana? Dhammah muqaddaro. Apa artinya dhammah muqaddaro?
Dhamma disembunyikan, tapi di mana sembunyi? Jawabannya ini, alal ya'il mahdhufah, di atas ya yang dihilangkan, karena al-jawari ada ya hilang. Ada ya apa? Hilang. Dipahami ini? Kan? Yakin? Oh, isi mangkus. Isi mangkus kan sering ya hilang. Isi mangkus sering ya hilang. Dan nanti ada aturannya di belakang, insya Allah, di pembahasan wakaf. Ketika dibaca berhenti di atas isi mangkus, nanti ada ketentuannya. Paham kan? Siapa yang belum jelas ini? Al-Jawari, lihat keterangan dulu. Catatin di bawah. 86. Catatan 86. Penulis mencontohkan untuk kata yang bertanwin seperti ashabu dan yang tidak bertanwin seperti masakinu, dan juga contoh untuk i'rab yang nampak tanda rupanya seperti ashabu dan masakinu, juga yang tidak nampak tanda rupanya seperti al-jawari, karena kata ini marfu sebagai mubtada. Paham saya kasih tahu ini karena ada samar sedikit. Karena kata ini marfu sebagai apa? Mubtada, dan tanda rupanya adalah dhamma yang disembunyikan pada ya yang dihilangkan, karena asalnya adalah al-jawari. Paham ini di catatan? Jadi di catatan itu jelas. Di catatan jelas apa yang kita mau tahu dari tanda al-jawari. Kata-kata di atas, lanjutannya, kata-kata di atas semuanya marfu dan tanda, semuanya marfu dengan tanda dhamma, karena kata-kata tersebut adalah jamak taksir. Jelas ini? Dua itu dulu. Ini untuk awal tanda rofa. Jadi tanda rofa pertama sekarang mulai dipertajam ya. Bukan lagi pembahasan biasa sebelumnya. Itu di buku sebelumnya, pembahasan biasa. Pembahasan biasa. Sekarang kita sudah dirinci. Walaupun rinciannya masih pendek. Tapi ini sudah cukup. Sudah cukup lah. Tanda rofa pertama isim mufrad, bertanwin atau tidak. Tanda rofa kedua adalah jamak taksir, bertanwin atau tidak. Cuma dalam pencontohan penulis, itu kan ini buku ringkas. Jadi penulis menyampaikan sesuatu lewat contoh. Paham ini kan? Penulis menyampaikan sesuatu lewat contoh. Sehingga kita butuh catatan. Kita butuh catatan. Dipahamkan? Tanpa catatan atau tanpa ada guru yang menjelaskan ini, kalau antum tidak punya catatan di bawah, susah kita pahami apa yang dimaukan oleh penulis. Paham kan? Jadi antum saya lebih sederhanakan karena saya sudah kasih catatan. Ya dulu kita hanya dapat bicara dari guru. Guru yang menjelaskan. Nah, sekarang daripada dijelaskan itu antum sibuk mencatatnya, supaya sekarang catatannya tinggal sedikit karena saya tahu antum malas, alhamdulillah. Iya. Karena kita sebelum ada catatan ini setengah mati dicatat. Paham kan? Iya. Apalagi orang-orang sekarang sudah malas, maunya instan, langsung mau jadi ustaz. Tidak mau proses. Tidak mau proses. Maka kita sesuai dengan kemalasan, catatan kasih. Supaya orang tidak beralasan. Kenapa antum tidak tahu itu faedah? Saya lupa dibilang dulu ustaz. Nah inilah. Obatnya lupa dicatat. Obatnya lupa itu dicatat. Paham kan? Nah, saya catatkan saja faedah yang saya dapat dari guru sebelumnya. Supaya paham kan? Iya, faedah yang didapat dari guru sebelumnya. Alhamdulillah. Selesai pembahasan untuk sementara. Kita lanjut lagi besok. Alhamdulillah. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.